Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa bisyahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul dengan media Zoom ini ya. Kita kuliah lagi di pertemuan yang ke-11 ya. Sebelumnya mohon maaf pertemuan 10 kemarin saya belum sempat memberikan penggantinya ya. Ya, insya Allah nanti dalam waktu dekat saya akan memberikan penggantinya ya untuk pertemuan 10 kemarin. Dan pada pertemuan 11 ini kita sebenarnya masih membahas yang sama. Sebenarnya ini kita ada semacam apa ya teman-teman, exercise gitu ya, kayak tugas gitu ya, atau studi kasus ya. Jadi kita akan langsung menerka atau istilahnya tuh apa ya, menganalisa ya. Menganalisa ada sebuah kasus, ini cocoknya pakai produk apa nih gitu ya. Cocoknya pakai akad apa. Nah, jadi kita akan coba ada beberapa studi kasus ya, seperti kemarin ujian ya, kemarin kita ujian, itu kita langsung bisa menerka atau mendeteksi atau menganalisa ya, menganalisa dari studi kasus itu kira-kira apa nih yang cocok untuk produk atau akad syariah yang dipergunakan ya. Ya, oke. Bentar. Oke, teman-teman. Nah, ini produk penghimpunan dana dan jasa pada bank syariah ya. Nah, ini kemarin kita udah pelajari ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini pembiayaan ya. Oh ya teman-teman, jadi gini ya. Jadi ada sebuah konsep dasar, pemikiran dasar gini ya. Teman-teman tahu nggak kenapa sih wadiah? Oh ya sebelumnya gini ya teman-teman, yang mohon partisipasi aktifnya ya. Kalau memang nggak tahu bilang nggak tahu nggak apa-apa ya. Jadi jangan sampai diem aja sepi gitu ya. Kadang-kadang saya tanya tanya tuh benar-benar nggak ada tanggapan gitu ya. Kalau memang nggak tahu bilang jangan nggak tahu Pak gitu kan. Kayak contohnya kayak para sahabat ya, para sahabat Rasulullah SAW itu kalau misalkan Rasulullah bertanya mereka langsung berikan jawaban ya kan. Artinya menanggapi gitu ya atau berpartisipasi aktif gitu ya teman-teman ya. Jadi suasana diskusinya tuh hidup gitu ya. Kalau para sahabat itu kan selalu menanggapi apa Allah dan Rasulnya lebih tahu gitu kan. Artinya apa? Ada tanggapannya gitu. Jadi kalau nggak tahu jangan teng gitu ya. Istilahnya tuh hilang benar-benar nggak ada tanggapan gitu kan. Oke, teman-teman tahu nggak kenapa wadiah ya? Wadiah itu tidak dipergunakan untuk produk pembiayaan. Ada tahu nggak kenapa? Gimana? Pak, boleh diulang nggak? Tadi gimana? Ya, kenapa wadiah itu tidak pernah atau tidak ada satu bank syariah pun yang menggunakan akad wadiah ini sebagai produk pembiayaan? Ada yang mau ngasih jawaban? Halo, halo. Apakah suara saya masih terdengar? Bentar, Pak. Ini sebenarnya kalau dibilang ini logis-logisan ya, istilahnya tuh nggak ada tuh dicari-cari di internet, nggak ada tuh. Jadi ini tingkatnya kepahaman ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa jawab ini, berarti teman-teman tuh udah paham ya. Tapi kalau belum, ya berarti mungkin masih belum matang gitu ya. Istilahnya tuh kalau kita nih misalkan ya, kita tahu nih ke sebuah tempat gitu ya.
Udah saking hafalnya, ini kalau diputer-puter ya, jalanannya ini diputer-puter, kita tetap sampai tuh karena kita udah tahu, oh ini ke sini, ke sini, ke sini gitu. Misalnya tuh otak kanan kirinya tuh di jalan gitu ya. Nah, otak kanan dan kirinya tuh di jalan. Kalau otak kiri kan dia sifatnya detail ya kan. Tapi kalau otak kanan dia tuh sifatnya global ya. Jadi kita kalau pakai otak kanan itu melihat sesuatu tuh dari atas gitu ya kalau otak kanan ya. Nah, ini seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita belajar ya, ini kita harus bisa menganalisa secara global dulu, ya, secara global. Oke, ada yang mau ngasih jawaban? Halo? Nah, kan mulai. Saya skip, Pak. Oke. Saya soalnya nggak tahu, beneran nggak tahu tentang syariah. Oke, iya nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi kalau memang nggak tahu nggak apa-apa. Jadi gini, wadiah ya. Wadiah itu apa sih teman-teman? Atau nggak? Wadiah itu apa? Wadiah itu titipan ya. Nah, jadi berdasarkan slide PowerPoint atau PDF yang saya share ya. Nah, coba teman-teman apa namanya sedikit apa dibaca ya, diulas ya. Nah, wadiah itu apa sih? Wadiah itu, nah ini balik lagi ke materi pertama ya. Itu adalah titipan. Ya, pertama kita harus tahu dulu ini dasarnya wadiah ini apa gitu kan. Wadiah itu titipan. Nah, kalau yang di bank syariah, wadiahnya ini adalah wadiah yad domanah ya untuk tabungan ya teman-teman ya untuk tabungan. Artinya apa? Jadi tabungan ya dia sifat titipan, menitip ya. Seperti kita menitip sendal atau sepatu atau apa gitu ya di tempat penitipan di masjid atau di musola. Nah, ketika kita menitip berarti apa? Kita bisa mengambil barang titipan kita itu sewaktu-waktu tanpa harus konfirmasi, benar nggak? Ya kan? Kita kan mau ngambil sendal di apa namanya di masjid tempat penitipan atau di musola ya, kan nggak harus konfirmasi dulu kan, jaga-jaga takutnya abangnya lagi make, ya nggak bisa kayak gitu ya kan. Yang namanya kita nitip mau kapanpun kita ambil, dia harus siap sedia ya kan, namanya kita nitip ya. Nah, oleh karena itulah pada tabungan dengan akad wadiah domanah ini, ya karena dia itu titipan, maka dia itu tidak ada risiko sebenarnya ya. Dia tidak ada risiko. Nah, ketika dia tidak ada risiko, dia sebenarnya tidak ada yang namanya imbal hasil ya. Nah, adapun bonus itu hanyalah sebagai perangsang atau stimulan saja ya. Dan itu tidak boleh diperjanjikan di awal ya. Nah, kembali lagi kenapa tadi ya karena dia itu titipan sehingga ketika dia dipergunakan seandainya bank syariah menggunakan akad wadiah ya domanah untuk pembiayaan nanti yang repot nasabah pembiayaannya ya kok bisa kayak gitu kenapa repotnya yang tadi itu titipan ya ketika si bank syariah nih dia nitip nih saya titipin uang ya ke kamu ya misalkan 1 miliar gitu kan nah sama si nasabahnya misalkan uang 1 miliar ini dipergunakan untuk sebuah bisnis ya dikelola untuk menjadi sebuah proyek. Nah ternyata ujuk-ujuk ya yang namanya titipan kan si Bang Syariah datang tuh, woi dana aye mana gitu kan kalau kata orang Betawi gitu. Dana aneh mana nih yang kemarin 1 M. Nah karena namanya titipan itu nggak boleh ada berkelit mohon maaf uangnya belum balik nggak boleh ya harus dibalikin ya harus dikembalikan ya yang namanya titipan ya kan. Nah oleh karena itulah ya kenapa wadiah ini dia tidak pernah digunakan ya untuk produk pembiayaan ya. Karena ya tadi ya kalau misalnya dipergunakan nanti yang kena itu si nasabah pembiayaan. Karena dia akan apa bisa diambil sewaktu-waktu tanpa harus konfirmasi ya kan si nasabah pembiayaan ini dia akan kalang kabut. Ya bagus-bagus kalau misalkan dia punya dananya ya kan 1 miliar. Tapi kalau misalkan dia nggak punya dana, dia harus balikin loh, ya, yang namanya titipan, kan. Nah, jadi itu ya salah satunya. Jadi ini kita memahami ya, kenapa sih apa namanya ini tidak boleh dipergunakan untuk apa untuk pembiayaan gitu kan? Karena memang ini sifat dasar itu adalah titipan. Nah, lalu akad mudorobah ya. Nah, mudorobah itu ya tadi ya, dia itu adalah sistem investasi sebenarnya ya teman-teman ya.
sistem investasi. Nah, secara sejatinya mudharabah ya, apalagi dengan sistem profit and loss sharing, mudharabah itu dia harus apa? Harus mengandung risiko ya. Mudharabah berbagi hasil ya. Ada mudharabah, ada musyarakah ya. Nah, kalau mudharabah apa? Kalau mudharabah itu jadi antara si apa namanya? Investor dengan si pengelola, mudorib dengan sohibul mal, itu dia istilahnya tuh 1-0. 1-0 itu maksudnya apa? Si investor itu ngasih dana penuh ya, si pengelola ini dia tanpa modal, yang ada dia adalah keahlian ya. Yang dia punya itu adalah skill ya, keahlian. Nah, pada produk mudharabah ini, ya akad mudharabah ini bisa dipergunakan sebagai produk pendanaan maupun sebagai produk pembiayaan ya. Nah, kenapa? Karena si bank syariah ya, bank syariah ini dia mengelola dana nasabah itu ya. Nantinya dia akan menjadi wakil sahibul mal terhadap nasabah pembiayaan ya. Dia akan menjadi wakil sahibul mal nasabah pembiayaan. Semua share screen. Nah, ini ya. Mudah-mudahan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini prinsip bagi hasil, produk pendanaan dan pembiayaan ya. Nah, ada musyarakah, ada mudharabah. Nah, kalau musyarakah ya, nah yang tadi saya bahas ini ya, tadi itu mudharabah. Nah, kalau musyarakah ini dia tidak 1-0 ya. Bisa 50-50 atau setengah-setengah atau 75-25 ya, atau 1/4 dan 3/4 ya. Artinya apa? Ada dua pihak atau lebih yang bersama-sama memberikan hartanya ya untuk dicampur atau untuk digabungkan ya dalam mengelola sebuah proyek tertentu gitu ya. Nah, itu yang musyarakah ya. Jadi bedanya apa kalau mudharabah itu si bank syariahnya ngasih full dananya, si misalkan nasabah pembiayaan ini butuh uang 10 miliar, maka dikasih 10 miliar, 10 miliarnya itu gitu kan. Tapi kalau musyarakah misalkan si apa namanya? Si nasabahnya ini dia butuhnya tuh bukan 10 miliar, tapi total dari proyek itu ya, total dari pendanaan proyek itu adalah 10 miliar, tapi yang dibutuhnya cuma 8 miliar, maka yang dikasih adalah 8 miliar ya. Nah, itu adalah syirkah ya, musyarakah ya. Nah, pada musyarakah ini ya, dia tidak ada dalam produk pendanaan. Dia adanya adalah di produk pembiayaan. Kenapa? Karena ketika si bank syariah ini dia mendapatkan dana dari nasabah, itu hitung-hitungannya itu full gitu ya. Full artinya dia asumsi ya, menganggap ini adalah dana semuanya ini dikelola oleh bank syariah ya. Beda ya kalau antara bank syariah terhadap nasabah pembiayaan itu kan jelas ya, jelas dalam artian si nasabah pembiayaan ini ketika dia mengajukan apa namanya pembiayaan proposalnya itu ya, maka dia akan memberikan rincian ya kan, akan memberikan rincian. Tapi kalau nasabah penabung tidak seperti itu gitu. Dia ngasih uang misalkan dia punya uang 1 juta nih ya, 1 jutanya itu ditabungkan ya, ditaruh di tabungan dengan akad mudharabah ya, maka itu dianggap sebagai seluruh dananya ya. Nah, tinggal si bank syariah yang mengelolanya. Nah, dalam mudharabah ini ada istilahnya mutlaqah ya. Nah, mudharabah mutlaqah ini adalah mudharabah yang mana tidak ada wewenang atau dalam artian si bank syariah ini dia memiliki hak mutlak ya. Bank syariah ini dia memiliki hak mutlak untuk mengelola dana nasabah secara 100%. Atau si nasabah penabung dia tidak memiliki wewenang terhadap dana yang dia tabung ya, dan diserahkan sepenuhnya kepada bank syariah ya. Nah, itu ya. Nah, ada lagi namanya muqayyadah on balance sheet. Nah, muqayyadah yaitu si nasabah penabung dia ada sedikit semacam apa ya, request atau mungkin pesanan ya
terhadap bank syariah karena mungkin dananya itu besar ya, sehingga dia bisa dikit-dikit mengatur gitu kan, berpesan pada bank syariah untuk ditaruh di sektor ini gitu ya, yang penting halal gitu kan. Itu namanya mukaidah on balance sheet dan laporannya masih gabung sama laporan neracanya bank syariah ya. Ada lagi mukaidah off balance sheet ya. Nah, mukaidah off balance sheet jadi si bank syariah ini dia membuat laporan khusus ya, yang mana dia di luar dari neraca bank syariah ya. Dia di luar dari neracanya bank syariah, mukaidah off balance sheet. Nah, si nasabah penabung ini karena saking besarnya dana yang dia miliki, dia bisa istilahnya apa mengatur gitu ya, bank syariah ini saya maunya ke si Tono nih gitu ya. Dana saya maunya ke si Tono nih, bank syariah tolong dong aturlah istilahnya saya juga apa kenapa sih padahal kan bisa aja ya, bisa sebenarnya bisa aja tanpa harus bank syariah bisa aja tuh dia langsung ke si Tono gitu kan. Tapi kenapa dia tetap milih lewat bank syariah? Karena dengan melewati lembaga perbankan dia merasa lebih aman ya. Karena lembaga perbankan itu adalah lembaga yang paling rapih pencatatannya ya. Nah, inilah yang yang dijual oleh bank syariah, oleh bank ya dalam dunia perbankan itu adalah kerapihan atau kepercayaan ya, pencatatan ya. Sehingga seorang nasabah dia merasa nyaman ya kan. Dia merasa nyaman ketika mendanakan atau menaruh dananya itu di dalam bank, apalagi bank syariah ya. Padahal dia bisa saja langsung ngasih uang itu kepada si Tono yang untuk menjalankan sebuah proyek tertentu, tapi dia masih menggunakan jasa bank syariah. Kenapa? Karena dia khawatir ya jaga-jaga kalau si Tononya ini wan prestasi atau berkhianat gitu kan. Sehingga kalau si Tono ini berkhianat, maka urusannya sama bank, bukan sama dia lagi gitu kan. Nah, makanya dia tetap menggunakan jasa bank syariah walaupun sebenarnya di sini bank syariah tidak mendapatkan bagi hasil ya pada muqayadah off balance sheet, tapi dapatnya adalah fee ya atau dapatnya adalah upah ya. Nah, inilah ya pada produk silkah ya atau musyarakah atau patungan ya, atau patungan teman-teman ya. Patungan itu bukan diem-dieman ya, diem-dieman bukan ya. Patungan itu ya ya mungkin teman-teman kalau dulu ya waktu SMA ya pernah tuh ya patungan buat kelas ya kan. Nah, itu ya atau urunan ya, rembukan atau istilahnya lagi apa ya? Eh kalau bahasanya itu ya rembukan itu ya, urunan ya, crowd crowd ya. Eh istilahnya itu namanya crowd ya, sistem crowd yaitu yang dipergunakan oleh fintech ya. Nah, ada lagi sekarang namanya lembaga fintech syariah. Nah, ini juga dia menggunakan namanya sirkah juga ya, dia menggunakan sirkah, bahkan paling banyak menggunakan sirkah ya. Nah, ini secara detailnya ya, secara detailnya seperti ini ya. Nah, ini mudharabah ya. Oh ya teman-teman, mungkin ya teman-teman yang tadi saya bilang ya, jadi dalam mempelajari ilmu ya, itu ada caranya teman-teman ya. Dalam mempelajari ilmu itu ada caranya. Nah, pada ilmu tentang bank syariah ini atau tentang pendanaan dan pembiayaan bank syariah ini, ilmu dasarnya itu adalah alur atau proses ini apa namanya pendanaan pembiayaan itu ya. Coba saya ada nggak ya? Coba deh ntar saya share ya. Kalau ketemu saya share di SSO ya teman-teman ya. Jadi di situ tuh yang menjadi kuncinya tuh di situ. Disitulah otak kanan kita tuh bekerja ya. Jadi kita melihat secara global ya. Nah nanti secara detail-detailnya nah, itu akan pakai otak kiri. Jadi jangan langsung pakai otak kiri teman-teman ya. Coba pakai otak kanan. Coba lihat istilahnya tuh kalau orang main bola tuh dia ditarik dulu ke tribun gitu kan agar apa? Agar otak kanannya itu bekerja agar dia itu bisa menganalisa secara global ya. Nah, dalam belajar ini pun juga sama juga ya. Semua ilmu tuh seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau sudah kepegang misalnya tulangnya itu udah kepegang ya, maka dagingnya akan ngikut gitu ya. Nah, jadi kita dalam belajar pun juga punya teknik, punya cara ya.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sama contohnya lagi misalkan ini ilmu sejarah yang menjadi istilahnya apa ya, tulangnya itu yang menjadi kerangkanya itu dalam ilmu sejarah itu apa sih? Nah, yang jadi kerangka ilmu sejarah itu adalah hikmahnya ya. Jadi bukan angka tahunnya, bukan siapa tokohnya ya, tapi yang menjadi kerangkanya ya dalam ilmu sejarah itu adalah hikmah dari sejarah itu. Begitu pula kalau misalkan dalam ilmu manajemen pendanaan dan pembiayaan bank syariah ini yang menjadi tulangnya itu apa sih? Kerangkanya itu apa sih? Yaitu alur apa namanya pendanaan dan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Itulah yang menjadi kerangkanya. Nah, detail-detailnya tinggal kita pelajari tuh apa itu mudharabah, apa itu musyarakah, apa itu wadiah, ya apa itu apa namanya murabahah, ya istisna, salam. Nah, itu semua adalah apa ya daging-dagingnya aja tuh ya. Secara kerangkanya itu ya dia adalah alurnya ya. Dia adalah alurnya. Kayaknya saya belum nyampein yang alurnya itu ya teman-teman ya. Perbedaan antara ini tinggal berapa menit lagi? Oh, coba pakai whiteboard nih. Bisa nggak ya? Kan lagi ada yang baru nih. Bisa nggak ya? Open and collaborate. Nah, tapi loading. Nah, ini ya. Ini bank syariah ya. Kemudian waktunya cukup nih 2 menit. Nah, ini pendanaan ya, nasabah jangan sampai putus nih ya. Pendanaan ya. Sini pembiayaan. Nah, ini ada whiteboard enak nih ya. Kita bisa gambar-gambar ya. Ini ceritanya orang ya. Nasabah nih ya. Ini apa sih? Ya. Nah, di sini dia apa nih pakainya nih? Pakai wadiah ya. Aduh, tulisan sih jelek banget ya. Nah, terus juga dia bisa pakai namanya mudharabah ya. Nanti kalau putus kita nyambung lagi ya. Enak deh ada whiteboard nih ya. Nah, mudharabah ya. Nah, kalau ke pembiayaan apa tuh dia? Ada namanya invest financing ya. Apa tuh? Ya, tadi tuh yang mudharabah dan musyarakah ya. Nah, ada lagi namanya sales